Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Gandeng yang akan menyampaikan materi tentang teks berita. Kemarin kita sudah belajar atau kalian semua sudah belajar tentang teks berita yang ada merangkum materi yang ada di buku paket, menonton video yang sudah Bu Gandeng berikan, dan membuat ringkasan tentang berita. Nah, sekarang Bu Gandeng akan menjelaskan tentang materi teks berita. Oh ya, sebelum masuk ke materi, Bu Gandeng mau mengingatkan kalau KKM Bahasa Indonesia itu ada 80. Nah, semakin tinggi KKM-nya, maka kalian harus semakin semangat untuk belajar. Oke, sudah siap? Sekarang kita akan masuk ke materi teks berita, yaitu sebelum kita masuk ke materi teks berita, Bu Gandeng akan menjelaskan tujuan pembelajaran untuk materi ini. Yang pertama, kalian dapat mengartikan atau mengerti pengertian tentang teks berita. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, menentukan informasi-informasi penting yang ada di dalam teks berita. Dan yang keempat, menyimpulkan isi teks berita. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian semua dapat tuntas, kalian minimal dapat nilai 80. Syukur-syukur kalian bisa dapat nilai 100. Amin. Setelah tujuan pembelajaran, kita akan masuk ke materi berita. Nah, nanti di pengertian teks berita ini kalian bisa membedakan antara berita, terus gosip, lalu rumor. Apa sih perbedaan ketiganya? Jelas ketiganya sangat berbeda. Kalau berita, informasinya itu sangat jelas atau sumber dan kejelasan kebenarannya itu dapat dibuktikan. Kalau gosip, itu sumbernya masih awang-awang atau tidak jelas dan kebenarannya itu tidak diketahui. Jadi itu masih berita simpang siur. Nah, lalu kalau rumor yaitu ada informasi bohong yang sering disebarkan tapi tidak benar-benar terjadi, atau kalian bahasa keren dari anak-anak itu biasanya bahasa hoax, yaitu HAOKS. Nah, sudah tahu perbedaan antara berita, gosip, lalu rumor? Dari sumbernya saja sudah sangat berbeda, dari kebenarannya juga sudah sangat berbeda. Sudah pasti pengertian teks berita sudah tahu kan? Lanjut ya, sekarang ada apa sih teks berita? Kalau tadi kan belajar tentang berita, sekarang belajar tentang teks berita. Ya, kalau tadi berita itu informasi, kalau teks berita itu berisi teks atau uraian-uraian kalimat yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan adalah teks berita. Informasi yang disampaikan itu bersifat faktual dan aktual. Jadi tadi kalau berita itu masih bisa dilisankan, sedangkan kalau teks berita itu dituliskan dalam bentuk paragraf yang informasinya itu sangat valid atau dapat dibuktikan. Nah, ada dua ciri teks berita, yaitu faktual dan aktual. Kalau aktual itu terupdate atau terkini, kalau faktual itu sesuai dengan faktanya. Lalu, sudah tahu kan apa itu teks berita? Iya, semoga kalian tahu. Lanjut, di sini ada ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita yaitu yang pertama tadi ada faktual, aktual, unik dan menarik, sistematis dan lengkap, seimbang, bahasanya komunikatif. Yang pertama kita bahas yaitu tentang aktual. Aktual itu sesuai dengan perkembangan zaman. Apa sih yang masih
tren saat ini apa sih yang masih sering dibicarakan saat ini, semisal kita menggunakan pandemi atau COVID-19. Nah, di situ aktual itu yang terupdate. Yang kedua, ada faktual. Kalau kita membicarakan tentang berita pandemi atau COVID-19, semua informasi yang ada di dalam berita harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dengan sumber-sumber yang jelas. Itu yang dinamakan faktual. Yang ketiga, ada unik dan menarik. Unik dan menarik itu kita membuat berita yang memiliki daya tarik untuk kita baca, memiliki daya pikat untuk dibaca oleh para penikmat berita. Lalu ada sistematis dan lengkap. Informasi yang di dalam teks berita itu harus tersusun, tidak boleh asal-asalan, dan informasinya itu lengkap. Misalkan pandemi COVID-19 telah pandemi atau COVID-19 telah memakan korban ribuan. Harusnya untuk sistematis dan lengkap ini kalian langsung saja tuliskan pandemi atau COVID-19 telah memakan korban hingga 100.000 jiwa. Nah, seperti itu, tapi dengan sumber yang sangat jelas. Nah, yang kelima, ada seimbang. Jadi antara penulis berita dan pembaca berita, dan yang diberitakan itu penulis beritanya itu harus di posisi netral, tidak memihak yang diberitakan atau pembaca berita. Terus yang terakhir yang paling penting yaitu bahasanya harus komunikatif. Bahasa komunikatif itu gimana sih, Bu? Bahasa komunikatif itu bahasa yang menarik namun sesuai dengan aturan-aturan yang ada di bahasa Indonesia. Seperti itu ciri-ciri beritanya. Nanti ketika kalian diminta untuk membuatkan, usahakan semua ciri berita ini masuk dalam teks yang akan kalian buat. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur teks berita. Kalau teman-teman tahu apa sih unsur-unsur teks berita, itu biasa disebut adiksimba. Adiksimba apalagi itu, Bu? Nah, adiksimba itu ada kepanjangan dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Unsur berita yang baik harus memenuhi 6 pertanyaan ini. Unsur berita yang baik harus meliputi apa sih yang terjadi di dalam informasi itu, ada apa sih berita itu ada di unsur apa, di mana kejadian tersebut atau di mana informasi itu, di mana sumber itu ada di unsur berita yang di mana, siapakah pelakunya, siapakah korbannya, siapakah yang dirugikan, itu ada di unsur siapa. Lalu ada unsur kapan. Kapan peristiwa itu terjadi, kapan kejadian itu terjadi, lalu mengapa kejadian itu terjadi, bagaimana kejadian atau proses itu terjadi, kalian menguraikannya secara lengkap. Di dalam berita unsur-unsur ini sangat penting. Jadi berita yang lengkap atau tersusun secara sistematis dan lengkap harus memenuhi unsur-unsur keenam unsur ini. Ya, kalau kalian sulit menyebutkan dengan adiksimba, kalian bisa menyebutkan dengan 5W plus 1H, yaitu what, where, who, when, why, and how. Tapi itu dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam bahasa Indonesia yaitu menyebutkannya adiksimba. Sudah, itu unsur-unsur teks berita. Yang selanjutnya ada menentukan informasi penting di dalam teks berita. Ketika kalian diminta untuk menentukan informasi penting di dalam teks berita, maka kalian harus
membaca keseluruhan teks berita itu. Kalian harus teliti dan cermat membaca teks berita itu. Lalu kalian menandai hal-hal yang menurut kalian penting, itu bisa dengan menjawab unsur-unsur tadi. Ada 6 unsur tadi yang adik Simba itu. Nah, silahkan kalian cari jawaban dari unsur-unsur itu. Itu menjadi hal-hal penting di dalam suatu teks berita. Setelah kalian menemukan jawaban 6 unsur tersebut, lalu kalian menuliskan kembali unsur-unsur itu menjadi satu paragraf utuh. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Seperti yang tadi, ketika kalian menentukan informasi-informasi penting, itu kalian masih bisa dibuat nomor 1, apa sih yang terjadi, nomor 2, siapa pelakunya, nomor 3, di mana kejadian itu. Nah, kalau di dalam simpulan isi teks berita, kalian bisa menjadikan itu satu paragraf yang utuh. Nah, itu sudah menjadi simpulan, yaitu dengan cara kalian menentukan unsur-unsur berita yang tadi, yang adik Simba itu, lalu kalian membuatnya menjadi paragraf atau disusun menjadi suatu kalimat yang utuh dan yang baik, yang kohesi dan koherensi. Itu sudah masuk ke dalam simpulan teks berita. Yang kedua, ada tanggapan isi teks berita. Nah, kalau tadi kalian sudah menyimpulkan, sekarang kalian mau memberikan komentar tentang berita itu bagaimana sih? Apakah berita itu sudah lengkap atau belum? Bahasanya bagaimana? Bahasa yang digunakan baik atau tidak? Mudah dipahami atau tidak? Banyak kosa-kata yang asing atau tidak bagi kalian? Di situ kalian bisa memberikan kritik, saran, sanggahan, atau komentar. Bisa dengan unsur-unsurnya atau dengan bahasanya yang ingin kalian komentari. Kalau bahasa kerennya biasanya komentari. Yang penting tapi harus sesuai dengan kaidah yang baik dan benar ketika kalian ingin menanggapi isi teks berita. Lalu yang ketiga, ada penyampaian isi teks berita. Penyampaian isi teks berita. Ya, penyampaian isi berita seperti yang Bu Ganing lakukan sekarang, yaitu dengan membacakan atau dengan melaporkan kejadian atau berita itu berdasarkan kreativitas kalian masing-masing. Di dalam penyampaian isi teks berita itu bisa kalian modifikasi atau kalian kreasikan sekeren mungkin. Tapi kalian harus memahami apa yang ada di dalam teks berita itu. Dan yang kedua, kalian harus pede untuk menyampaikan isi berita itu di depan halayak umum. Nah, untuk pembelajaran ini kita sampai kepada simpulan, tanggapan, penyampaian isi teks berita dulu. Nanti kita akan lanjut ke struktur dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Semoga kalian memahami apa yang Bu Ganing sampaikan. Kalau kalian ingin ditanyakan seperti biasa, akan kita diskusikan di dalam forum kita, bisa melewat Microsoft Teams atau WhatsApp grup kelas